都经常听了这个词语啊，经常听了，但是我们想了解是分享到底是什么呢？Ya kita bersyukur ya harusnya ini hari kita bicara tentang 九月9月初9 ya. Itu ada tradisi Tionghoa ya, tapi karena waktunya belum tiba ya kita bicara tentang ya sharing adalah caring. Ya, sebenarnya ini adalah tema ini hari juga ya. Kita bersyukur kita mau belajar tentang 分享 itu apa ya. Sharing biasanya ya. Kita bicara sharing. Sebenarnya sharing itu apa sih? 我们经常说分享，分享到底是什么？今天我们呢一起来了解。分享是一种深刻关怀表现，是将自己的知识、经验、感受，甚至是物质上的帮助分享给他人，是出于对他人的关怀和爱的体现。分享与关怀是紧密相连的，相辅相成两个概念。这里主要是分享，它是一种表现来的。Sharing itu ada sesuatu wujudan, sesuatu tindakan, ya, adalah tindakan kepedulian yang mendalam ya, tentang berbagai ilmu, pengalaman, perasaan, ya, bahkan bantuan materi pada orang lain merupakan wujud kepedulian dan cinta kasih terhadap sesama. Berbagai dan peduli merupakan dua konsep yang berkaitan erat dan saling melengkapi. Ya. 所以我们先了解分享到底什么是一种关怀的表现。关怀的表现是ya tingkat kepedulian kita memperhatikan sesuatu itu perlu kita tunjukkan, perlu kita berikan. Seringkali ya，往往我们就说有关怀，但是我们没有表现。那关怀的表现就是说你要分享。那你要分享些什么呢？Apa yang kita mau bagikan? Sharing itu apa yang kita harus sharing? Ya, 讲我们自己的知识，ya. Apa yang menjadi satu pengetahuan kita, satu pengalaman kita, satu perasaan kita, ya, termasuk materi juga. Ya. Keperluannya itu adalah untuk memperhatikan di dalam kehidupan mereka, dalam kasih terhadap mereka. Ya. Jadi 分享与关怀是紧密的相连。Jadi sharing itu sama kepedulian, walaupun kosakatanya sama, ya, tapi ada perbedaan. Dua itu menjadi satu, ya. Dua itu menjadi satu. Ada saling berhubungan dan saling berkaitan. Ya, ini adalah artinya 分享. Ya, kita tahu 分享 itu bukan mengambil sesuatu itu yang kita kurang ngerti, kita memberikan, atau yang kita belum pernah ngalamin, kita berikan. Ya. Itu harusnya dari kita punya pengalaman dan pengetahuan yang kita sudah alamin dan sudah kita merasakan ya, untuk membantu. Artinya sini membantu itu ada kepentingan ya, untuk siapa yang kita berikan sharing. Ya, ada kepentingannya dia. Ya, kepentingan kita memberikan untuk dia, untuk bantu dia di dalam penunjukan kasih. Ya. Oke, nah, 是关怀和爱的体现。Jadi risiko kepedulian itu semua kasih, di dalam kasih. Kepedulian itu di dalam kasih, untuk menunjukkan di dalam kasih. Artinya kasih itu ya, ya seringkali kita bicara tentang kasih. Ya, 爱我们说的很多了，什么是爱？这是经常会说啥？可能前书第13章就讲得很清楚了，这里就不说了，是关怀和爱的体现。OK， 我们接下去，分享是一个汉语词汇，ya satu kosakata yang sering dipakai seringkali，指与别人分作享受、使用、行使。原理古汉语是指与他人共同享有利益。Ini artinya satu kosakata itu menunjukkan kita harus membagi
sesuatu kebaikan, sesuatu kenikmatan, sesuatu yang berguna, sesuatu yang dapat dilaksanakan untuk diberikan, ya. Jadi bisa satu kebaikan untuk orang lain, ya. Artinya sesuatu kebaikan untuk orang lain, ya, untuk dimengerti, dipakai, ya, dan melaksanakan di dalam kehidupan. Jadi feng-shui itu sesuatu yang dapat dipakai, ya, dapat dilaksanakan, ya. Jadi feng-shui itu bukan satu cerita, bukan, ya, yang dapat digunakan. Tapi seperti tadi kita ada bicarakan, 跟他们说了，是对人有益处的，呀，有需要的，是分享，就是是指他与他人共同享有利益，sama-sama baik itu ya, sama-sama baik. 他有精神上的共享，分享是精神上的共享。分享不仅仅是物质上的分配，tidak terbatas hanya di dalam materi aja, ya, 更包括精神上的交流。Lebih penting lagi di dalam, ya, di dalam semangat, di dalam perasaan, di dalam, ya, hati, ya, bagaimana berkomunikasi. Ya, jadi kita ngerti, ya, 精神上的共享 bisa merasakan, membagi rasa, ya, di dalam pikiran, ya, satu berkomunikasi supaya antara kita dengan yang kita berikan, itu bisa ada satu connect yang sesuai, yang baik, ya. 交流的, jadi ada timbal baliknya, ya, ada komunikasinya. 它能让别人也感觉到自己的感受，或者同别人诉说自己的感受，这种共享可以增进彼此的理解和共鸣，加深人际的关系。Ya. Seringkali kita beranggapan bahwa分享itu hanya sesuatu yang saya ingin sampaikan. Itu betul, ya, yang kita sampaikan. Tetapi di sini menunjukkan tidak hanya sesuatu benda atau sesuatu cerita atau sesuatu pengalaman, tapi juga mengandung sesuatu yang mengandung dengan perasaan, pikiran, dan spirit kita, ya, 我们精神上的交流，jiwa, ya, di dalam jiwa. Jadi kita bisa ngerti 精神上的共享 itu apa yang Anda rasakan, saya juga bisa rasakan. Jadi ada sesama itu, ya. 能够彼此理解和共鸣，共鸣 itu sama-sama merasakan, ya, sama, perasaannya sama gitu loh. Ya, jadi ini ada satu tujuannya supaya, eee, sharing kita itu bisa menjadi satu perhatian itu bisa diterima dan rasa sama-sama merasakan iya gitu loh. Ya, jadi nggak hanya sepihak aja, ya, kedua pihak, ya. Ya, 加深人际的关系, arti 人际关系 hubungan antara manusia, ya. 也是分享也是相互提升的一些系啊，分享的内容往往包括信息的见解、独特的体验和有趣的信息，成为互相学习和提升的资源。通过分享可以拓广视野，增长见识，交流和友谊，共同进步。Jadi ini tujuannya juga untuk saling belajar, ya. Sama-sama belajar sesuatu yang belum pernah ngalamin, sesuatu yang baik, sesuatu yang, agak spesial, ya, agak menarik, yang menjadi sesuatu yang dapat kita belajar bersama untuk meningkatkan sumber daya, ya, pribadi kita. Jadi ini adalah sesuatu yang baik sehingga kita dapat membuka wawasan kita yang tidak kita tahu menjadi tahu. Ya, itu sesuatu yang baik menjadi suatu kemajuan persahabatan, ya, bersama, ya. 是双方面的，所以分享是双方面的，不是说单方面的就是了。它能够不单单是精神上的共享，它也是能够提升互相学习、共同进步, ya, sesuatu yang baik, ya. Ya. Jadi ini tadi saya sudah jelasin tentang 视野 adalah pandangan yang luas, ya. Ya. 增长见识 ya, suatu wawasan yang lebih luas lagi. Ya.
Maka feng itu begitu penting di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita bisa memberikan, bagaimana kita bisa melaksanakan feng itu, ya itu memang tidak mudah ya. 不是很容易，往往我们想要分享，但是我们不一定能够分享，我们往往想要告诉他，将我们的经验告诉他，也不一定能够，所以很多感觉到我们有在分享的时候，感觉到很多有阻碍的，确实是这样子啊。因为什么呢？分享是我们要给人有益处的，让在精神上、在经验、在其他方面能够一起来享受的，一起来使用的啊，这精神上的交流，所以比较困难，比较困难。但是我们的学习如何来一起来，如何来分享在我们生活中啊，不单单是在家庭就是了啊，在社会上更加重要啊，最重要。OK，第一，分享是关怀的载体，什么载体呢？因为分享不单单是一种是行为表现，更是一种深层次的关怀体现。Jadi dia分享itu nggak hanya satu perilaku atau tindakan, ya, tapi dia punya tujuan yang mendalam untuk memberikan perhatian, ya, menunjukkan satu perhatian yang lebih mendalam, ya, tidak sekedar hanya perhatian biasa-biasa aja, ya, biasa-biasa aja. Ya, misalkan kamu sakit, kamu ke dokter aja lah, ya kan, ke dokter aja. Ya itu juga perhatian, ya, tapi tidak begitu aja. Bagaimana ke dokter? Ya, dokter mana yang harus kita sarankan? Itu. Apa pengalaman kita yang kita pernah ngalamin? Nah, itu dia lebih mendalam. Pensiang itu lebih mendalam, tidak hanya sekedar memberitahukan, memberikan perhatian saja, tidak ya. Jadi itu dia sebagai menjembatanin ya, apa yang kita ingin berikan, ya, itu akan melalui sharing itu kita bisa berikan. Ya. Nah, 分享是关怀载体，sharing adalah pembawa kepedulian. 是对对方传递的一种你在我心中很重要的信息. Jadi sharing itu adalah sesuatu yang kita ingin nyampaikan, ini adalah sangat penting yang saya ingin sampaikan. Ya, kalau kita merasakan penting, ya, rasa penting, 在我心中很重要的信息，你在我心中很重要的信息, ada hal yang sangat penting ya akan saya berikan. Ya. Karena Anda sangat penting di dalam hati saya. Saya perlu memberikan sesuatu yang penting. Maka kalau sharing,分享, kalau kita tidak rasa penting, ya, rasanya saya sangat perlu untuk memberikan dia. Karena dia ada di dalam hatiku, aku ingin mengasihi dia. Nah, seringkali kita mau sharing itu rasanya sulit sekali ya, belum tentu dia bisa terima, belum tentu dia perlu, ya. Tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa dia itu saya perlu, karena dia sangat penting di dalam hati aku, hati saya, ya. Saya ingin memberikan sesuatu berita, sesuatu pengalaman saya kepada dia. Nah, itu adalah satu, pembawa adalah kayak jembatan gitu ya, bagaimana saya memberikan. Ya, melalui apa. Jadi sesuatu perhatian yang lebih mendalam itu kita harus bisa melalui sharing untuk memberikan. Melalui sharing itu kita bisa menyampaikan. Ya, jadi bukan hanya pemberitahuan biasa aja, ya perhatian biasa aja. Maka sharing itu kita perlu tahu bagaimana sharing. Kalau kita tidak rasa penting, sulit sekali kita untuk melakukannya. Tapi kalau kita rasa penting, ya kita perlulah sampaikan yang lebih jelas sesuai apa yang kita pengalaman yang kita alamin, sesuatu yang hal yang baik, tapi tentu di dalam kasih, ya, dalam kasih. Nah, 这种信息能够增进彼此之间的情感连接和信任, ya, akan menumbuhkan sesuatu hubungan, ya, emosional, ya, dan meningkatkan kepercayaan, ya. Jadi kalau kita sharingnya betul, kita rasa penting memberikan sharing ini untuk dia, ya, itu menjadi sesuatu hubungan yang baik, ya, dan tingkat kepercayaan. Bisa meningkatkan kepercayaan antara kedua, ya.
Ini contoh, ya，比如说耶稣说：“凡劳苦重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”Ya, di Matius福音第11章28节. Nah, ini contoh Yesus memberitahukan, ya, "Wan lauku cungtan, datanglah kepadaku yang beban berat." Ya, 为什么耶稣要这么说呢？你看，因为他感到我们人在生活上很多重担，很多辛苦，不单单是体力的辛苦，精神上的辛苦，很多缠绕着我们人生生活中很多辛苦的事情，往往我们解不开的。所以，当你解不开的时候，耶稣说：“你可以到我这里来。”为什么要到他这里来呢？这就是说，因为耶稣关心我们劳苦重担的人，他是到我这里来，就是我有能力，我能够帮助你，能够帮助你，我就能使你得安息，不单单是你的生理的方面，包括你生命上、灵性上方面，神都会帮助你。所以这句话也是一种分享的形式，分享的形式。耶稣在圣经里面很多分享，很多他所说的话都是一种分享给我们，为了帮助我们，为了拯救我们，让我们能够活在主的平安里。这是一个比喻，一个比喻。Jadi kita bisa melihat contoh-contoh kalimat yang diberikan. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak bisa menolong, memberikan kita ya kedamaian, tidak mungkin dia bicara begitu, ya kan? Dan dia Mantul kan? diberikan ya adalah orang yang beban berat ya, Hah? bisa datang Ya udah. Tuhan ya. Nah ini satu contoh ya. Ya. Ini juga contoh ya. Yesus 说：“我是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到天父那里去。”没人能到天父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看到他。这在约翰福音第14章第6节。我们从这句话里面可以知道，为什么耶稣敢说：“我就是道路、真理、生命。”所以，当我们在分享的时候，我们要以真实的，我们有能力的，是真实性的，而且是真诚的说出。我们呢不能用欺骗的方法来分享，这不好。用欺骗的方法、不好的动机的分享，那就不是分享了，不是分享。分享是以爱为主，然后呢，将有好处的来教给别人，来分享给别人，让大家都能够好，让大家都有益处。所以耶稣说：“我就是道路、真理和生命。若不借着我，没人能够到父那里去。”所以我们可以了解分享里面的内容的层次方面，我要知道我们当要分享的时候，是不是真实性，是不是分享的内容是我们经验过的，还是我们本身有能力的，还是我们认为好的，对人有益的，我们才能分享，而不是说随随便便告诉他这样子，嗯、就告诉他你要怎么样怎么样怎么样就是了。但是要有实实在在的这个经验、实在的知识，才能够分享给其他的人。好，我们接下去啊，OK，关怀会激化分享的动力。Jadi kalau kita mau分享, mau sharing, itu awal mulanya dari ada hati yang mau perhatikan, ada tingkat kepedulian kita. Itu akan menggerakkan. Ya. Jadi
Biasanya kalau kita mau分享, mau sharing, kita harus bisa merasakan penting sekali untuk dia, penting sekali untuk orang lain, memberikan sesuatu perhatian, ya. Mau memberikan sesuatu perhatian, satu kebaikan, itu akan mendorong kita punya kekuatan di dalam itu. Kemauan mendorong kita memberikan satu sharing, ya. Tentu sharing ada makan waktu dan lain-lain, ya. 当然要分享的时候有很多要预备的，是吧？不一定有一些后果，啊，我们不一定分享了别人同意我们的想法，还是不同意的想法，也很多不一定是对的，不一定是当他实行以后不一定是对的，很多会这样子的。但是如果你是关心的，你有关怀的心，有一股力量要你去分享，啊，有这个动力，你就要去分享。当你要分享的时候，就要真实性，而不是说，呃，假就是了。真的你要有这个真实性才能够分享，要不然人家听了以后，他就会知道，哎，这个不是这样子吧，是吧？你在骗我吧，是吧？那分享就是有真实性，才能够感动别人，才能够让他能够精神上的接受，才能够精神上的交流啊。关怀驱动进行分享在你的动力，真正的关怀就会自然而然想要将与之相关的美好的事物分享给对方，呀，这个自然而然secara otomatis dia akan timbul karena ada perhatian, secara otomatis itu akan berhubungan sesuatu kebaikan karena perhatian itu adalah sesuatu yang tujuan yang baik. Nah, itu akan ada sesuatu, ya, power, sesuatu gerakan dalam hati kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang baik untuk yang akan kepada orang yang kita akan sharing-kan. Ini ya, maka 分享 itu harusnya dari tingkat kepedulian kita terhadap kepada siapa yang kita mau sharing. Ya, jadi nggak asal kita sharing aja, ya kan. Nah, di situ kita akan mengeluarkan waktu, ya, tenaga dan pikiran dan yang dan, yang lain-lain yang bernilai untuk yang kita akan sharing-kan. 这种关怀让我们愿意付出时间和精力整理并分享有价值的信息或资源。jadi yang penting, yang baik, kita akan siapkan untuk memberitahukan, untuk membagikan untuk orang yang membutuhkan, ya. Oke. Ya, caring untuk interaksi sharing, jadi terbalik jadinya. Maka tadi kan ada hubungan ya, 关怀跟分享，它是两个不同但是有关系的，他们有互相连接在一起的。maka caring menginspirasikan sharing, sharing kepedulian mendorong motivasi untuk sharing, ya. Kepedulian yang sejati akan menimbulkan keinginan untuk berbagi hal-hal baik bagi orang lain. Kepedulian seperti ini akan membuat kita rela meluangkan waktu dan tenaga untuk berorganisasi dan membagikan informasi atau sumber yang berharga. 那这就是分享。比如说我们人多的时候，比如说现在社会很多辛苦的人，我们应该怎么样分享呢？分享不一定说就是语言，就是不一定，不一定，物质也可以ya. Jadi untuk sharing ini belum tentu hanya satu ucapan atau penyampaian, tapi juga bisa materi ya, bisa materi juga. Ya, kita bisa lihat dalam kehidupan kita, kalau kita lihat orang-orang susah, ya banyak yang kita perlu bantu, ya. Apa yang kita bisa bantu? Ya, tentunya kita kalau ada perhatian, kita akan gerakin hati kita ingin ulurkan tangan kita untuk sharing sama mereka. Bisa materi, bisa sesuatu ucapan, sesuatu perhatian, ya, yang kita bisa berikan untuk mereka supaya mereka lebih baik ya. Bisa juga di dalam kehidupan kita, ya, kita melihat banyak yang kita perlu sharing. Ya, tentang firman Tuhan ya, firman Tuhan. Terutama untuk yang belum terima Tuhan, yang masih hidupnya duniawi.
Nah, kita perlu karena kita bisa tahu mereka itu akan kalau kita tidak bantu mereka, mereka akan menuju nanti ke dunia yang ya bukan yang dunia yang tidak baik bagi dia, ya. Kalau kita bisa sharing, ya dia bisa terima Tuhan, dia bisa diselamatkan, itu lebih baik. Ya, tetapi kembali lagi sampai sejauh mana kita memperhatikan dia, ya kan? Bagaimana kita menyampaikannya? Tentunya ini harus ada punya pengorbanan ya, yang harus kita siapin, waktu ya, dan lain-lain yang harus kita siapin. Memang tidak mudah ya, tapi kalau kita ada perhatian di dalam jiwa kita, ada tingkat kepedulian, ya pasti akan menjadi satu gerakan. Bagaimana bagaimana. Ya, dulu waktu saya, sedikit kesaksian tentang, sepasang suami istri yang tinggal di Pantai Mutiara, ya.他们两夫妻来到我们教会的时候还没有受洗，那他们两夫妻来教会，最初是他夫人过来，ya kenal女儿. Yang pertama pamannya sama anaknya datang ke gereja. Terus di gereja, anaknya samperin saya menceritakan mamanya ingin ketemu saya. Ya, dia panggil saya Cuantao, yang ketemu. Ada hal apa, ya kan, ada hal keluarga ingin sampaikan. Ya, saya tidak bisa di dalam gereja, tapi saya ajak untuk di dalam keluarga aja, karena gereja banyak, ya jemaat tidak enak juga, ya kan. Akhirnya ya singkat kata, karena kita melihat, ada keperluan untuk keluarga, apalagi dia belum terima Tuhan, ya. Nah, kita hati tergerak ya, tergerak, ya. Tergeraknya bukan hanya untuk sekedar untuk taman jemaat, bukan. Tapi kalau kita bisa tolong dia, kenapa tidak ya? Ya, cuma kita bisa tolong dia atau tidak, salahnya itu. Ya tentunya kita harus ada komunikasi dengan mereka. Maka diajaklah, saya mengajak dia untuk ketemu sama suaminya, ya, sama anaknya sama-sama. Saya datang ke rumahnya, janji sesuatu hari saya datang sama istri saya juga. Nah, kita di sana berkomunikasi, ya, mulai kita sharing. Nah, dari sharing itu kita baru tahu kebutuhannya apa yang kita bisa bantu. Jadi kita jadi satu hubungan yang baik, ya. Ya, kita sudah sharing menjadi hubungan baik, baru kita bisa lanjutin untuk bicarakan apa ya yang mereka perlu lakukan dan hal-hal lain. Dan akhirnya suami istrinya ya puji Tuhan mereka dua-duanya bisa terima Tuhan dan kehidupan mereka jadi bisa akrab kembali ya, ya bisa baik kembali. Ya, nah, jadi itu memang perlu ya ada satu gerakan dari hati ya. Nah, kalau udah ada gerakan dari hati sudah ada, ya kita perlu siapin waktu dan gimana untuk bertemu dan lain-lain. Tentu ya sharing itu kadang-kadang juga ada pengorbanan ya. Ya tidak mudah juga ya. Tapi kalau ada gerakan ya di dalam hati, apalagi gerakan yang Roh Kudus di dalam hati kita, ya kita udah tidak pikirkan hal-hal sedemikian rupa. Karena gerakan itu luar biasa, sehingga kita berani untuk memberikan ya, berikan sharing ya tentang firman Tuhan, ya tentang hal-hal yang ya sangat menolong dia dan memberikan dia satu keyakinan, ya kepercayaan yang dia harus pertimbangkan di dalam jiwanya, ya. Nah, ini satu, sharing saya tentang apa yang saya pernah lakukan. Kan gerakan di dalam hati kita akan membuat kita ya kemauan untuk melakukan sharing ya. 所以关怀在我们的心里的这个启动力很大的很大，这是内部的启动力。第三就是说，分享能够加深关怀的程度，那通过分享，我们能够加深了解对方。如果我们分享了以后，当然这分享不是单方面的分享了，就是说有双方面的分享是互动的啊，不是被动的，不是主动的，他们可以加深我们能够理解，从分享我们可以理解，他所面对是什么，我们的看法是什么，他的看法是什么，然后我们能够怎么样让我们的分享在他的精神上，
在他的需要上能够准确的能够支持他，能够成为一个关怀的，而不是责备他，而不是讲他的不好, ya. Nah, di dalam sharing, ya, kita tujuan sharing itu adalah kita bagaimana memperhatikan dia, gerakan untuk memperhatikan dia. Ingat dalam sharing itu jangan mencelah, ya. Kalau sharing itu mencelah sudah tidak baik, ya. Karena sharing itu tujuannya untuk memotivasi sehingga dia punya semangat, keyakinan, ya, rasanya mau, rasanya berani, rasanya ya sesuatu yang bisa menggerakin dia, ya bisa menghadapin ya kehidupan ini, ya. Nah, yang sering kali kita lihat adalah kadang-kadang kita sharing itu bukan sharing ya, sharing-sharing bisa berantem juga. Itu tidak baik ya, tidak boleh ya. Ya, sharing itu sesuatu yang kita bisa mengerti dia, dia bisa menerima apa yang kita berikan, ya. Itu akan meningkatkan hubungan, ya tingkat kepedulian. Nah, itu lebih baik lagi ya. Jadi jangan sampai ya sampai salah paham, jadi akhirnya jadi bukan meningkatkan kepedulian ya. Akhirnya jadi salah paham ya, jangan ya. Ya. Nah, 分享要倾听, maka waktu kita 分享 itu kita harus punya kepekaan untuk mendengar responnya, ya, mendengar responnya. Atau kita lagi nerima sharing dari orang lain, kita juga punya telinga dengar yang baik, ya. Perhatikan, ya, mendengar yang baik, apa yang ingin dia sampaikan. Begitu juga kalau kita sharing, kita harus dengar juga, ya, respon dari pihak. Ya, seberang pihak pihak yang kita berikan, apa responnya dia. Ya, kita mengerti ya, 对方的需要和感受, perasaannya seperti apa sih? Ya, dia punya perasaan seperti apa sih? Kebutuhannya apa sih? Ya. Nah, kita harus ngerti karena kadang-kadang kita waktu sharing itu kita tidak mengerti posisi keadaannya, terutama ya terutama untuk hubungan keluarga ya. Seringkali kita tidak,我们不了解他的感受、他的立场、他的情绪，往往不了解。所以我们要分享的时候，你要深入的了解来讲，你先要知道他的情绪，他的立场是什么，要了解啊。你可以慢慢的进入，可以慢慢的了解啊。所以我们在分享的时候，主要就是你要有做好准备啊，你要有真诚的、真实的来分享你自己所经历过的、你的经验、你的知识，你才能够啊，要不然就会造成这个误会啊，造成误会啊。分享可以表达生活上的关心，也是可以帮助解决问题. Ya, jadi sharing itu juga bisa memberikan perhatian hanya dalam kehidupan maupun membantu untuk membantu menghadapi masalah-masalah ya, ya, 帮助他们, tujuannya untuk 帮助他们情感或情绪上的支持和安慰建立信任关系. Ya, 这个是 emosional ya, membantu untuk mengendalikan emosionalnya dan membantu ya mendukung dan menghibur ya. Ya, 分享 juga bisa begitu ya. Dia akan mempererat ya supaya kita bisa memberikan perhatian itu, memberikan sharing itu untuk mendukung dan memberikan penghiburan dan mendirikan suatu kepercayaan antara kedua belah pihak ya. Oke. 第五就是第四就是正确的以良善的动机要tadi saya udah jelasin 分享的时候要有真实性要真实性和诚信和透明度分享要有真实性与诚信和透明度ya jadi kepolosan ya jangan kita bikin-bikin ya 建立可信赖的形象 jadi keseriusan kita di dalam sharing itu ya itu perlu menunjukkan di dalam kesungguh-sungguhan yang dari hati, yang dari sejujurnya. Ya, jadi yang nggak tidak asal kita bicara begitu aja. Kalau betul-betul kita mau 分享 ya, mau sharing ya. Ya bukan bukan maunya cerita, bukan hanya seperti biasa kita mau cerita-cerita aja bukan. Kalau sharing sama cerita biasa kan beda. Sharing itu ada tujuannya untuk karena kasih ya, karena kasih, karena kita mau bantu dia,
karena kita harus memberikan sesuatu yang bisa mendukung dia. Nah, itu agak beda sama kita cerita-cerita biasa gitu呀。没有真实性，所以你要这个诚信呀，那个 percayaan ya，这个很重要啊。在我们分享的时候，往往我们一听就大概就知道了，这个是真的还是假的，是吧？所以我们当一别人分享的时候，我们要有真实性，是不是这样子？我们是不是在骗他？如果你在骗他，是吧？你在哄他这样子，不是真实性的，你就不要去分享。啊，因为你说得到就要做得到的，因为你经历过的事情，你才可能够，才有要有切实的事情才可以分享。如果是欺骗的，就不要啊，就不要。分享也是积极的正面性. Jadi sharing itu adalah mendukung sesuatu yang positif, ya. Jadi分享itu jangan kita ya membagikan sesuatu yang negatif, ajarkan sesuatu yang tidak baik, ya. Atau sesuatu yang bikin dia depresi lagi, makin takut lagi, itu jangan ya. 分享 itu jangan. 分享要有积极性的，积极的正面性，避免负面情绪或消极的观念. Jadi jangan membuat sampai dia itu depresi ya, jangan ya. Nah, harus mendukung supaya dia bisa lebih baik, bukan makin stres ya. Oke. 正确的动机与事实适量的内容. Nah, ini juga kita harus tahu ya, kadang-kadang waktu kita sharing itu, ya kita harus tahu ya, waktu ya, waktu sharing itu kapan. Ya, kita harus janji misalkan mau sharing kapan ya, dan harus sesuai juga kira-kira konten di dalam situ apa yang kita mau sharingkan. Ya. Terlalu banyak juga akan membosankan. Ya. Terlalu dikit kadang tidak jelas ya. Jadi kita harus juga pelajarin ya, apa yang mereka bisa terima, apa yang menjadi suatu hal yang menarik ya bagi dia. Ya, kalau orang lagi susah ya bicaranya apa? Materi kan lagi susah nih, ya kan? Ya. Ya nggak salah kalau dia lagi susah kita minta dia doa-doa kan. Ya, nggak salah. Tapi dia lebih penting kan soal bicara materi, ya kan? Nah, kalau materi itu butuh kita bantu materi juga. Ya, bantu materi juga, bantu dia, minta dia doa juga sama Tuhan juga. Mungkin ya lebih banyak yang diberikan Tuhan daripada kita ya. Jadi harus tahu dia punya singsi ya, ceso dan dendi. Apa dia bisa terima nggak? Ya, kita minta dia doa ya. Misalkan ya kita minta dia doa. Dia bilang saya doa udah tahun-tahunan, tapi ya belum waktunya gimana nih, saya lagi susah nih. Ya, kalau memang lagi susah, udah doa ya ulurkan tangannya lah yang bisa kita berikan kan. Nah, maka dari sharing kadang-kadang ya bisa terjadi hal demikian rupa ya. Nah, ini ada resikonya memang ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Saya sharing yang di Pantai Mutiara itu berapa kali ya. Datang lagi ya, datang lagi ya kan. Sampai ya terakhir sampai memusnahkan isi-isi dalam rumah itu ya memang risiko ya. Jadi ini memang kita harus tahu apa yang dibutuhkan ya. Ya, 正确动机 ya. Nah, 正确动机. Jadi sharing itu harus punya motivasi yang benar ya, dengan motivasi yang lain ya. Ya tadi kita udah jelasin tentang sharing itu apa, dasarnya apa dulu. Ya dan tindakannya kita harus bagaimana, itu ada tahapannya harus kita ngerti ya. Ya. Nah, yang terakhirnya adalah kita bagaimana untuk menyampaikan ya. Ya, 通过分享正能量来激励和鼓舞他人，促进积极向上的信心。Jadi artinya kita harus bagaimana melalui sharing ada suatu gerakan ya, satu satu power ya, satu energi ya, 正能量 ya, energi dari dalam ya untuk memotivasi ya orang itu bisa lebih semangat lagi ya dan lebih yakin ya, ya lebih percaya gitu ya. 提摩太前书第6章第18到第19节，又要束缚他们行善，在好事上富足，甘心事实，
乐意供给人，为自己继承美好的根基，预备将来叫他们持定那真正的生命. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, 1 Timotius 6 ayat 18-19. Jadi di dalam pensiang ini, dalam sharing ini, selain kita sudah tahu, ya, sudah tahu tujuannya baik, tujuannya di dalam kasih dan cara-caranya, ya, kita sudah tahu ya, memang ini ada sesuatu yang dipesankan juga di dalam firman Tuhan. Ini adalah sesuatu membuat suatu kebaikan, ya, menjadi menjadi kaya dalam kebajikan, ya, kebajikan. Ya, kita harus bisa kansing susu itu kan rela, ya, suka memberi, ya, ya, suka memberi dan membagi, ya, mereka membagi, bukan membagi materi aja, membagikan apa yang kita bisa pernah terima, pernah kita ngalamin, ya, maupun itu kesaksian di dalam hidup kita, ya. Tapi kesaksiannya ya seperti tadi saya jelaskan, kesaksian yang sebenarnya loh, ya. Ya, Tuhan yang dimuliakan itu loh. Jadi, ya kita bagaimana menyampaikannya, ya tentunya itu harus dipersiapkan, ya persiapkan. Ya semuanya demi kebaikan lah, ya kebaikan. Nah, ini ada satu, ya, kewajiban buat kita, terutama anak-anak Tuhan, ya. Sukanya udah ketemu, udah sharing, ya, ketemu bicara firman Tuhan, ya. Bagus sekali. Cuma ya bagaimana kita memberikan sharing satu dengan lain, ya itu perlu kita pelajarin, ya. Ya. Oke. Nah, ini ada kesimpulan dari saya, ya. 分享是关怀, ya. Itu sudah tidak salah tema ini dari Lause Rosdi, ya, kasihkan saya tema ini, ya, 分享 adalah, ya, 关怀, kepedulian, ya, kepedulian. Kesatu, memperhatikan, ya, 在乎别人, memperhatikan orang lain, ya. Ya, jadi nggak hanya sendiri, ya. 愿意提供帮助和支持, rela, ya, bersedia untuk bantu dan dukung, ya. Kalau kita sudah ada tingkat kepedulian, itu sudah ada sesuatu keinginan sharing di dalam hati kita. Nah, kita relalah untuk memberikan dukungan maupun bantuan, ya. Bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Ya, 在乎别人, ya. Kedua, kita harus 建立关系, ya. Ya, 加深彼此的理解和信任, ya. Ya, kadang-kadang satu tujuan itu kita tujuannya baik, nah kita mau membentuk sesuatu, memberikan sesuatu kebaikan untuk orang lain, ya itu hubungan antara kita dengan dia itu harus punya hubungan yang baik, berbisa. Ya, 建立关系, ya. Relationship itu harus diadakan dulu. Maka kita harus tahu apa yang dibutuhkan, ya, apa yang dibutuhkan, dan apa yang kita mau nyampaikan. Ya itu, mau sharing itu harus kita tahu dulu, ya. Nah, ini memang perlu belajar, ya. Sehingga kita makin erat dan makin percaya, makin bisa saling mengerti, ya, menjadi satu perhatian yang lebih mendalam lagi, ya, kepedulian yang lebih dalam lagi, ya. 第三，提供知识, 经验和资源的帮助和支持. Ya, ini sharing itu ya untuk belajar sesuatu yang nggak pernah kita belajar, ya juga bisa pengalaman, juga ada sumber-sumber yang kita selama ini kita nggak ngerti, ya juga merupakan satu bantuan dan dukungan, ya. 第四, 激化共鸣，提高正能量, ya. 共鸣 itu adalah, ya, 激化 itu membangkitkan, ya. 共鸣 itu satu perasaan yang sama, ya, sesuatu yang rasanya ya saya sama Anda sama, ya, ya. Jadi rasanya sama nih. Jadi ada sesuatu apa yang kita rasakan ya sama sudah. Jadi perasaannya bisa sama gitu, ya. Maka itu akan meningkatkan cenderung ya sesuatu kekuatan, ya, energi yang dari dalam, ya, untuk lebih semangat lagi, ya, lebih semangat lagi. Nah, 分享是一种关怀, ya.
itu sudah benar.分享是关怀，也是基督徒的文化，生活文化ya. Jadi itu ini juga merupakan citu Toda Senhua Wenhua, ya. Apa artinya itu? Ini satu kebudayaan yang ada di dalam ya orang-orang percaya ya, terutama anak-anak Tuhan ya. Ya. Kita ngerti Fenxiang itu adalah Kuanhuai, ya. Sharing adalah caring. Itu sudah benar. Tapi kita bisa tidak menjadi satu kebudayaan di dalam kehidupan ya keluarga anak-anak Tuhan. Nah, bisa gitu. Nah, ini kita perlu menjadikan sharing itu ya sharing yang benar ya, sharing yang benar. Itu menjadi satu kebudayaan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan asal kita sharing aja ya, tapi itu bisa membudayain. Jadi kalau kita ketemu teman, ketemu di mana ya, ya kita ingin me, apa, memberikan sharing selain kita tahu ya cara-caranya dan lain-lain, tujuannya. Nah, ini bisa menjadi satu kebudayaan ya, kebudayaan. Jadi itu tentunya lebih baik buat buat kita ya di dalam kehidupan terutama anak-anak Tuhan ya. Oke, nah, 成为基督徒的生活文化 ya. Itu ya yang kita harapkan begitu ya. Nah, saya ingin sharing satu lagu ya, ingin